Hah? Ada fitur fandom versi wanita? Waduh, kenapa lagi nih? Aduh, cewek lagi. Semuanya adalah MCU. Bodoh amat lah ya, cewek lagi. Pak, gue kesel banget, aduh. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gua nggak tahu ya, gua harus menyebut kata MCU atau MCU. Gua nggak tahu juga ya, karena lagi-lagi gue udah capek dengan berbagai macam tokoh-tokoh perempuan yang makin diekspansi ke MCU. Itu apa sih? Itu kesel banget gua, karena maaf men, ini sebuah bentuk unek-unek gua yang udah capek dengan berbagai macam tema-tema feminisme yang gitu-gitu aja dan juga makin hari makin toksik, Pak. Oke, sorry banget ya, gue juga agak emosi mengenai hal ini karena ya pas gue dengar berita yang satu ini yang dilontarkan oleh Daniel RPK di Twitternya, dia mengatakan dengan jelas kalau Dr. Doom versi perempuan juga akan segera dihadirkan dan juga akan ada berbagai macam para varian-varian dari Dr. Doom di berbagai macam multiverse Marvel. Ngerti sih kalau mengenai filmnya Avengers Doomsday juga akan mengangkat semua para varian-varian dari Dr. Doom. Apalagi penampakan mereka semua udah pernah muncul ke acara Comic Con tahun 2024 kemarin, yang dimana hari itu adalah hari ketika si RDJ pertama kali di announcement bahwa dia adalah pemeran resmi dari fitur fandom alias Dr. Doom di MCU. Bahkan penampilan singkatnya sudah pernah ada di filmnya The Fantastic Four First Steps di bagian post-credit scene-nya. Walaupun ya, gue sebagai fans, kita belum bisa melihat bagaimana bentuk wajahnya. Tapi yang jelas, Russo Brothers juga udah pernah mengatakan kalau orang yang pakai jubah Dr. Doom di filmnya The Fantastic Four First Steps itu adalah si RDJ sendiri. Bukan stuntman, bukan stunt double, tapi itu adalah si RDJ sendiri. Jadi itu adalah sebuah bentuk adegan yang dipotong untuk jembatan kepada filmnya Avengers Doomsday. Seperti itu. Ya, makanya ya, lagi-lagi men, mengenai tokoh multiverse ya, gue sebenarnya juga gak terlalu masalah. Cuman gue ketika mendengarkan ada sebuah tokoh versi perempuan, kesannya gue yang udah capek dengan tema-tema feminisme toksik ala-ala She-Hulk kelas segala macam. Aduh, gue udah capek mikirin semua hal itu. Makanya ya yang gak heran sih kalau banyak fans Marvel dan juga para fans MCU yang udah menantikan film yang satu ini juga akhirnya kegocek, Pak. Ya iyalah, kita udah jenuh dengan tema-tema feminim, cewek lagi. Oke lah, katakanlah kalau mau bagus, oke lah. Contoh yang paling bagus yang buat gue ya itu adalah si Miss Marvel. Itu adalah tokoh MCU dengan kisahnya juga begitu signifikan dan juga nggak SJW. Semuanya normal, Pak. Makanya Miss Marvel itu adalah sebuah serial MCU paling gue suka untuk tema perempuan. Gue juga agak kesel dengan kata-kata MCU, bukan MCU, Marvel Cinematic Universe. Jadinya adalah MCU. Bodoh amat lah ya. Aduh, kesel banget gue. Makanya ya, kalau gue sebagai fans ya, jujur ya gue juga lebih mengharapkan bahwa adanya tokoh-tokoh varian Dr. Doom yang akan bisa dimunculkan kepada filmnya Avengers Doomsday. Apalagi di versi komik aja, Dr. Doom itu punya semua berbagai macam varian-varian jahatnya atau bahkan varian yang jauh lebih gila ketimbang dirinya. Ada, Pak. Tapi ya mengenai versi perempuan di versi komik juga ada. Nah, jadi bisa gue katakan mengenai adanya tokoh perempuan yang juga bisa nggak bisa gue salahkan juga sih. Cuma karena kita yang sebagai para fans MCU yang udah terlalu lelah dengan tema-tema feminisme, ya wajar dong kita juga kecewa. Ya kesel banget gue, apa sih? Jadi ya pada video kali ini aku akan berteori mengenai siapakah saja para varian-varian Dr. Doom yang sepertinya akan muncul ke filmnya Avengers Doomsday, yang dimana aku udah mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh varian yang mungkin saja mereka bisa akan muncul ke filmnya
Avengers Doomsday yang satu ini, men. Apalagi film ini akan jadi sebuah bentuk jembatan yang bagus kepada momen kehancuran multiverse yang sebenarnya. Yang pertama itu adalah Victor Von Doom alias Dr. Doom dari Earth 616 alias versi utama, yang dimana dia akan diperankan oleh RDJ di versi MCU, tapi bedanya adalah dia akan berasal dari Earth 828 alias universe-nya dari para tim Fantastic Four. Victor Von Doom lahir di Latveria dari keluarga pengelana Gypsy. Ayahnya adalah seorang tabib yang mati saat menolong istri bangsawan, yang dimana akhirnya Victor Von Doom bersumpah untuk balas dendam kepada dunia yang menghina mereka karena mereka adalah keluarga yang tidak punya, alias keluarga dari kalangan yang sangat miskin. Tapi pada akhirnya si Victor Von Doom ini akhirnya menjadi seseorang yang sangat jenius teknologi dan juga sihir. Tapi ambisinya justru menghancurkannya. Ketika dia kuliah dengan si Reed Richards di kampus Empire State Building itu, eksperimennya justru menghancurkan wajahnya. Yang dimana akhirnya Victor Von Doom ini menyalahkan si Reed Richards, lalu dia pergi ke Tibet dan membuat sebuah armor besi klasik ikoniknya. Akhirnya si Victor Von Doom ini kembali ke Latveria dan akhirnya dia merebut sebuah tahta menjadi sosok Dr. Doom, penguasa mutlak Latveria. Yang dimana Victor Von Doom versi utama ini pertama kali debut ke komiknya Fantastic Four issue nomor 5 yang dirilis pada tahun 1962. Kemudian nextnya adalah Doom Supreme yang pertama kali muncul dalam komiknya Avengers Forever issue nomor 3 sampai kepada 14 yang dirilis pada tahun 2022 silam. Yang dimana ini sebuah bentuk versi Dr. Doom yang mempelajari semua cabang sihir di multiverse Marvel. Yang dimana versi Victor Von Doom ini ya, dia udah menaklukkan semua para penyihir dan juga para varian dirinya sendiri. Dan juga berbagai macam multiverse yang udah pernah ia hancurkan selama bertahun-tahun lamanya. Lalu pada akhirnya si Victor Von Doom ini membentuk sebuah armor magis dari kulit mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk membunuh semua para superhero Marvel dan juga menciptakan semua multiverse yang dimana cuma hanya dia seorang diri saja. Yang dimana pada akhirnya si Victor Von Doom ini menjadi kelompok Masters of Evil Multiversal. Dan dia pada akhirnya melawan para Avengers dari berbagai macam realitas. Yang ketiga adalah Infamous Iron Man yang pertama kali muncul dalam komik Infamous Iron Man issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2016. Setelah peristiwa Secret Wars ini, akhirnya Victor Von Doom sadar akan kesalahannya dan ingin menebus dosanya. Ketika Tony Stark sedang koma, akhirnya Victor Von Doom memutuskan untuk menggantikannya sebagai Iron Man yang baru, bukan untuk kekuasaan, tapi demi kebaikan mereka bersama. Dia akhirnya menggunakan sebuah armor bergaya Iron Man, tapi dengan teknologi dan juga sihir dari Victor Von Doom. Kemudian nextnya ada Dr. Doom 2099 dari Earth 928 yang pertama kali muncul dalam komiknya Doom 2099 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1993. Di masa depan tahun 2099 ini, seseorang muncul mengaku bahwa dia adalah Victor Von Doom asli yang terlempar dari timeline masa lalu. Dan dia akhirnya menemukan sebuah dunia yang dimana semua korporasi besar telah menggantikan pemerintah. Yang dimana akhirnya Dr. Doom ini merebut kembali Latveria dan juga membentuk sebuah pemerintahan cyber futuristik. Dan juga mencoba untuk memperbaiki dunia dengan sistem keras namun adil. Meski mengaku sebagai tokoh pahlawan di sana, tapi dia tetap mempertahankan sikap arogan dan juga kejamnya seperti Victor Von Doom versi utama. Seperti itu ya. Waduh, jadi sepertinya mengenai Dr. Doom yang 2099 ini adalah sosok Dr. Doom yang satu universe dengan Spider-Man-nya versi Miguel O'Hara. Itu sama-sama di tahun 2099. Oh, gokil sih. Kemudian nextnya ada Ultimate Dr. Doom dari Earth 1610 yang satu universe dengan Spider-Man-nya Miles Morales. Dia pertama kali muncul di komiknya Ultimate Fantastic Four issue nomor 7 sampai kepada issue nomor 12 yang dirilis pada tahun 2004 silam. Di universe Ultimate Marvel,
Victor Von Doom adalah mahasiswa yang bersama juga dengan Reed Richards di gedung Baxter Building yang bekerja sama sebagai rekan satu tim lah ya. Namun ketika mereka sudah melakukan sebuah eksperimen yang gagal, akhirnya tubuh si Doctor Doom itu berubah menjadi logam organik dengan kaki kambing dan juga duri yang sangat mengerikan. Yang dimana akhirnya si Victor Von Doom ini menyalahkan si Reed Richards dan bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dia adalah tokoh Victor Von Doom yang bukan cuma sebagai seorang jenius doang. Tapi versi Victor Von Doom ini adalah versi yang punya sebuah kekuatan telepati yang sangat mengerikan dan juga kemampuan berubah bentuk logamnya. Yang dimana pada akhirnya Victor Von Doom ini menjadi penguasa Latveria yang jauh lebih brutal daripada versi utamanya dulu. Tapi mengenai versi plotnya, bagaimana bentuk originnya juga hampir sama seperti versinya Earth 616. So that mine may live. So be it. Where are you, Susan? There is only doom. Tapi di versi komiknya ada juga versi perempuannya yang sepertinya tokoh yang versi cewek ini juga akan hadir ke filmnya Avengers Doomsday mendatang. Siapakah dia? Dia adalah Victoria Von Doom dari Earth 3490 dari versi komiknya What If volume 2 is nomor 114 yang dirilis pada tahun 1998. Nah, di dunia yang satu ini ya, Tony Stark itu lahir sebagai wanita yang bernama Natasha Stark yang akhirnya menikah dengan si Steve Rogers alias Captain America. Nah, di universe yang sangat berbeda ini ya, si Victor Von Doom lahir sebagai perempuan yang bernama Victoria Von Doom. Yang dimana kisahnya juga nggak yang jauh berbeda banget dengan versi utama. Yang dimana dia adalah seorang penyihir sekaligus seorang ilmuwan yang sangat jenius di komik Marvel What If yang satu ini ya. Dan juga pas gue ketika pertama kali melihat sebuah kostumnya si Victoria Von Doom ini ya, jujur ya gak jauh berbeda dari versi utama sih ya. Dalam segi bentuk armornya, bahkan jubahnya, bahkan topengnya aja juga masih sama sih. Jadi ya nggak ada perbedaan apa-apa. Cuma dalam segi bentuk lekukannya juga ya seperti kayak badan cewek sih. Jadi ya nggak ada perbedaan banget sih seperti itu. Tapi kalau gue sebagai fans MCU ya jujur gue nggak terlalu khawatir sih men. Karena lagi-lagi kita udah pernah menghadapi tokoh seperti Lady Deadpool yang pernah hadir di filmnya Deadpool and Wolverine. Yang dimana si Lady Deadpool ini hanya tampil sebagai bentuk melambangkan dan juga sebagai bentuk representatif saja sebagai bentuk kaum perempuan yang hadir ke filmnya Avengers Doomsday yang satu ini men. Jadi yang mengenai hal itu mungkin yang gak akan terlalu diubah-ubah terlalu jauh. Jadi hanya sebagai bentuk penampilan cameo singkat saja untuk sosok Victoria Von Doom yang satu ini men. Tapi lagi-lagi ya kita kurang tahu bagaimanakah hasilnya. Tapi so far mengenai filmnya Doomsday ini, gue juga berharap bahwa gue bisa jauh lebih mengenal mengenai versi-versi Victor Von Doom yang ada di filmnya MCU yang satu ini. Apalagi di versinya Earth 616 kita belum menemukan Victor Von Doom versi Earth utama kita. Belum ya. Jadi si versinya RDJ ini adalah versi varian. Sedangkan di versinya Earth 616 itu belum ada Doctor Doom sama sekali. Apakah jangan-jangan sosok yang akan memerankan tokoh Victor Von Doom versi Earth 616 itu adalah si Cillian Murphy? Karena lagi-lagi men, MCU itu adalah sebuah franchise mega superhero yang suka mengejutkan semua para penontonnya. Yang dimana mungkin saja Cillian Murphy sudah janjian kepada Marvel Studios untuk ngeprank semua para penggemar Marvel di seluruh dunia. Bahwa dia adalah Doctor Doom yang asli di Earth 616 yang gak pernah terkoneksi dengan tim Fantastic Four. Seperti kalian tahu ya, pada versi komiknya, bakal di animasinya, Victor Von Doom ini adalah sosok villain Marvel yang selalu terkoneksi dengan anggota tim Fantastic Four. Sedangkan di MCU Earth 616, Fantastic Four tidak pernah ada. Dan kemungkinan selama ini si Victor Von Doom versi Cillian Murphy adalah otak di balik ini semua. Wah, itu gokil banget sih. Anjir lah, tokoh aktor sekelas Cillian Murphy. Mahal tuh bayarannya.
Tapi mengenai hal ini ya, lagi-lagi cuy, cuma sebagai bentuk teori aja. Tapi so far mengenai list-list yang udah gue sebutkan kepada video kali ini, mudah-mudahan bisa kalian simpan aja. Siapa tahu kemungkinan besar ada si Cillian Murphy. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!